Asal mula Sinaboy. Sinaboy merupakan nama kecamatan di Rokan Hilir. Nama yang sama juga menjadi ibu kota kecamatan. Sinaboy juga nama kepenghuluan di antara 4 kepenghuluan atau desa yang terdapat di kecamatan itu. Setelah pemekaran daerah Kabupaten Rokan Hilir, kepenghuluan ini dimasukkan dalam wilayah Kecamatan Sinaboy. Kawasan paling hilir muara Sungai Rokan Rantau Kiri adalah kawasan Tanjung. Di bagian utara saat ini Sinaboy. Dan bagian timur Tanjung itu adalah kawasan Laut Selat Melaka. Di bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kota Dumai. Di bagian barat adalah kawasan muara Sungai Rokan, yang arah hulunya terdapat sebuah teluk, yaitu Teluk Gong. Di kawasan Tanjung inilah konon banyak tersebar perkampungan Melayu yang berumah berkelompok-kelompok yang saling berjauhan satu sama lainnya. Perkampungan Melayu yang tidak masuk dalam satuan administrasi pemerintahan setingkat desa, misalnya Kampung, Suak Geduk, Sungai Beruk, Sungai Sinipis, Gantung Tiang, Pondok Bertempur, dan Suak Sagu. Saat nelayan-nelayan Cina menjadi kawasan itu, Sinaboy saat ini, sebagai tempat usaha perikanan. Banyaklah masyarakat tempatan numpang bekerja, baik sebagai kuli harian maupun kuli tetap. Selain itu, banyak pula di antara masyarakat Melayu itu tidak hendak berkuli. Akan tetapi, mereka menjual hasil-hasil perikanan dan hasil-hasil hutan kepada sang toke. Singkat kata, kehadiran toke-toke di kawasan itu menjadikan ekonomi masyarakat kampung lebih hidup. Pada masa itu, sebagai orang kampung yang bekerja dengan cara kampung pula, tingkat pendapatan mereka tidaklah tinggi. Bak kata orang-orang Melayu nih, cukup makan. Kais pagi untuk makan pagi, kais petang untuk makan petang pula. Maknanya, hampir tidak ada masyarakat kampung yang sengaja menyimpan uang untuk menabung. Pada masa musim-musim tertentu, seperti musim bulan terang atau angin ribut selalu turun, masyarakat kampung terkadang meminjam uang kepada orang-orang tertentu di kampung masing-masing untuk makan anak istri. Untuk menebus utang itulah, orang-orang kampung selalu minta tolong kepada toke-toke di kawasan pemukiman Cina. Ada dengan jalan menjual hasil hutan, menjual telur ayam, menjual burung-burung punai, dan ada juga dengan cara meminjam dari toke-toke itu. Sejak itulah, kawasan itu selalu disebut dengan dialek kampung sebagai Sitobuh. Dialek ini jika diindonesiakan menjadi Sitebus, yang bermakna suatu tempat yang sangat andal untuk orang kampung menebus utang atau pinjaman kepada orang lain. Entah bila masa, bunyi Sitobuh berubah menjadi Sitoboy, yang akhirnya berubah secara nasional menjadi Sinaboy. Tidaklah dapat diketahui secara pasti. Versi lain, konon juga orang-orang yang akhirnya berpredikat penjajah sering berkomunikasi dengan anak-anak Cina perantauan. Orang-orang asing itu menggunakan bahasa Inggris
untuk memanggil anak-anak Cina perantauan dengan sebutan Cina Boy. Sebutan Cina mengikuti sapaan penguasa Inggris masa lalu terlalu kaisar, Qin Shi Huang. Penguasa Inggris itu selalu memanggil sang kaisar dengan panggil Qin saja. Panggilan untuk masyarakat Tiongkok ini menjadi semakin tersohor dan akhirnya menjadi Cina. Anak-anak Cina disapa dengan sapaan Cina Boy. Panggilan inilah akhirnya melekat sampai saat ini dengan perubahan secara evolusi sehingga menjadi Cina Boy. Versi ketiga terhadap asal mula nama perkampungan Cina Boy juga dari bahasa Tionghoa. Dalam banyak dialek Cina seperti Hokkien dan Teochew, istilah boy semakna dengan membeli dalam bahasa Indonesia. Orang-orang Melayu yang berasimilasi dengan pendatang ini lama-lama tahu juga satu atau dua kosakata bahasa Cina. Kosakata yang dimaksud adalah boy, yang artinya membeli. Siapa yang membeli hasil hutan, hasil laut, dan hasil usaha peternakan? Jawaban orang-orang Melayu, Cina Boy. Sekali lagi, orang-orang Melayu selalu mencoba kosakata perniagaan orang-orang Tionghoa. Istilah ini menjadi terbiasa diucapkan oleh orang-orang Melayu di kawasan itu. Dalam perjalanan masa, istilah itu berubah bunyi menjadi Cina Boy. Yang kita kenal sampai sekarang ini adalah Kecamatan Cina Boy atau daerah Cina Boy.